Tadi dikatakan oleh Al-Imam Abu Utsman An-Nahdi bahwa 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia dan dimuliakan oleh para ulama. Tentu hal ini berdasarkan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Alhamdulillahi littawli wal ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Utsman An-Nahdi sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam karyanya Lataiful Ma'arif mengatakan, para ulama, orang-orang soleh, para sahabat dahulu sangat memuliakan 3-10 hari. Maksud memuliakan di sini adalah memuliakannya dengan memperbanyak amal soleh, menjauhi amal salah, memperbanyak ketaatan ibadah, menjauhi kemaksiatan. 3-10 hari tersebut pertama adalah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua 10 hari pertama daripada bulan Muharram. Yang ketiga 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. 3-10 hari ini sangat diagungkan, dimuliakan oleh para ulama, oleh para sahabat, oleh orang-orang soleh terdahulu. Saking agungnya, istimewanya 3-10 hari ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, besok insya Allah kita akan memasuki bulan Zulhijjah, bulan terakhir daripada bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah, yang mana kita tahu bulan ini termasuk ke dalam bulan haram. Bulan haram di dalam Islam ada 4, Dzulqa'dah yang pertama, dilanjut Dzulhijjah, kemudian Muharram, 1 bulan terpisah, Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang ada antara Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kenapa disebut bulan haram? Karena semua amal soleh sekecil apapun dilipat gandakan, amal salah pun sekecil apapun dilipat gandakan siksanya. Karena itu para ulama menganjurkan ketika kita memasuki bulan-bulan haram ini memperbanyak amal soleh, menjauhi amal salah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dikatakan oleh Al-Imam Abu Utsman An-Nahdi bahwa 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia dan dimuliakan oleh para ulama. Tentu hal ini berdasarkan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Di dalamnya
selain ada puasa Arafah, juga ada salat Idul Adha, ada penyembelihan hewan kurban, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Bahkan dalam satu riwayat, tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal ke-10 daripada bulan Zulhijjah selain mengalirkan darah hewan kurban. Karena itu bagi yang mampu dianjurkan, disunnahkan untuk berkurban, bahkan hukumnya makruh, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berkurban tetapi ia enggan berkurban. Sebagaimana sebuah hadis, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berkurban tetapi ia enggan berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati musallaku, janganlah mendekati tempat salat Idku. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu keistimewaan bulan ini sangat banyak. Selain ini termasuk bulan haram, di bulan ini juga Islam, agama yang kita anut, kita cintai, disempurnakan. Turun ayat, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan atas kalian ni'mati, nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Arafah. Ada seorang ahli kitab dari kalangan Yahudi mengatakan kepada Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, "Wahai Umar, aku tahu ayat di mana saat itu agama engkau disempurnakan." Ayat yang mana, kata Sayyidina Umar? Yaitu ayat, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kemudian orang Yahudi ini mengatakan, seandainya ayat ini turun di agama kami, maka akan kami jadikan hari turunnya hari raya besar agama kami. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada bulan haram? Mohon maaf, keimanan manusia ini ibarat roda yang berputar. Terkadang putarannya lambat, terkadang putarannya cepat. Terkadang amal soleh itu dilakukan dengan semangat, terkadang malas. Di bulan Ramadan kita berkali-kali hatam Al-Quran, tetapi di luar bulan Ramadan tidak pernah hatam sama sekali. Allah, Rasulullah menginginkan umatnya, hambanya selalu berada dalam ketaatan, sehingga diharapkan akhir hayatnya pun dalam keadaan melakukan kebaikan, ketaatan. Kita lihat misalnya setelah pendidikan Ramadan, apakah setelah itu pensiun beramal? Tidak, kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi dengan sabdanya, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa yang puasa Ramadan, kemudian setelah itu keluar masuk bulan Syawal, menggenapkannya dengan puasa sunnah Syawal 6 hari, kana kasiyamid dahr, maka dia seolah-olah melakukan puasa setahun penuh. Apakah setelah itu pensiun beramal? Tidak, masuk bulan Dzulqa'dah. Kita tahu ini bulan haram, kita dicas lagi, diberikan stimulus lagi, semangat lagi untuk terus memperbanyak amal soleh, menjauhi amal salah. Masuk setelah itu bulan Dzulhijjah. Kita tahu ini juga merupakan bulan haram. Besok masuk bulan Muharram dan seterusnya. Sesungguhnya apabila kita mau memahami adanya sholat, adanya puasa Senin Kemis, adanya Jumat, adanya tahajud, adanya sholat duha, dan seterusnya, itu semua tidak lain dan tidak bukan agar kita selalu berada dalam kebaikan, ketaatan, amal soleh. Terakhir, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, untuk apa kita capek-capek beramal? Capek-capek sholat jamaah, capek-capek sedekah, capek-capek kurban, memperbanyak amal soleh, banting tulang, peras keringat, cari nafkah, untuk apa? Toh akhir hayat kita sudah ditentukan, apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah, apakah celaka atau selamat, begitupun tempat kita di akhirat sudah ditentukan.
Apakah surga atau neraka? Untuk apa capek-capek beramal? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan berpikir seperti itu, jangan bertanya seperti itu. I'malu, kata beliau, beramal saja, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena segala sesuatu itu muyassar, dimudahkan, lima khuliqalah, terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya baik, akhir hayatnya selamat, akhir hayatnya husnul khatimah, maka dia akan senang dengan kebaikan. Lihat hidupnya akan pro terhadap hal-hal yang berbau amal soleh, ketaatan, tidak suka kebatilan, dia akan menempuh jalan orang-orang yang akhir hayatnya selamat, akhir hayatnya husnul khatimah. Tetapi apabila orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya celaka, akhir hayatnya su'ul khatimah, dia tidak akan suka dengan kebaikan, dia akan pro terhadap kemungkaran, kebatilan, dia akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya celaka, akhir hayatnya su'ul khatimah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita berharap amal soleh kita lebih banyak daripada amal salah kita. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salahnya, amal buruknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi Allah. Sebaliknya, na'udzubillah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya ketika nanti ditimbang di mizan lebih berat, lebih banyak daripada amal solehnya, amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin, wa'afina wal muslimin, warhamna wal muslimin, waghfir lana wal muslimin, wa'afina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimis salat.